Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa belajar. Karena belajar itu hukumnya wajib bagi kita semua, terutama bagi orang-orang muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat Allah, sebenarnya sifat-sifat Allah itu pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan yang terakhir adalah sifat jaiz. Ini adalah pembagian sifat-sifat Allah secara umum. Jadi secara umum ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan kemudian yang ketiga adalah sifat jaiz. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Jadi pengertiannya sifat wajib adalah sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada atau harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat ini harus ada atau wajib ada pada Allah. Jadi sifat ini harus ada, tidak mungkin tidak ada, karena ini sifatnya wajib. Nah, sifat wajib Allah itu jumlahnya ada 20 sifat. Nah, apa saja 20 itu? Nah, di sini ada 20 sifat wajib. Sifat wajib yang pertama yaitu wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqo, yang keempat mukhalafatu lil hawadisi, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyah, yang ketujuh qadrah atau qadrat, yang kedelapan iradah, yang kesembilan ilmu, yang 10 hayat. Kemudian yang 11, nomor 11 sama, 12 basor, 13 kalam, yang ke-14 qadiron, yang nomor 15 muridan, 16 aliman, 17 hayyan, 18 sami'an, 19 basiron, 20 mutakaliman. Nah, 20 ini adalah sifat wajib bagi Allah. Jadi 20 sifat ini pasti ada pada Allah. Tidak mungkin tidak ada. Ini yang biasanya digunakan untuk puji-pujian itu biasanya ini. Mulai dari wujud sampai mutakaliman. Pembagian sifat wajib. Jadi sifat wajib Allah yang 20 itu dibagi lagi menjadi 4. Sifat wajibnya ada 20, dari 20 lagi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, yang keempat adalah sifat ma'nawiyah. Jadi dari 20 dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Yaitu sifat yang berkenaan dengan zatnya Allah. Ini adalah sifat nafsiyah. Jadi pengertiannya sifat nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zatnya Allah. Dan sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Jadi Allah itu ada. Tidak mungkin Allah tidak ada. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dijelaskan dalam surat At-Toha ayat 14. Yang artinya
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arsy. Nah, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka kamu tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat At-Taha ayat 14. Yang atas tadi Quran Surat Sajdah ayat 4. Nah, jadi sifat nafsiyah ini adalah sifat yang berkenaan pada diri Allah sendiri, yaitu wujud, yang artinya ada. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah. Ini sifat pembagian sifat wajib yang kedua, yaitu sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah, atau sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak. Artinya ini adalah sifat yang menggambarkan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Ini adalah sifat salbiyah dan ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya kecuali Allah. Nah, ini namanya sifat salbiyah, sifat yang meniadakan atau menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Kemudian sifat salbiyah ini dibagi menjadi 5 sifat salbiyah. Yang pertama adalah qidam, artinya terdahulu. Nah, kita tahu terciptanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang mendahuluinya? Nah, ini adalah Allah. Karena Allah ini mempunyai sifat yaitu qidam, terdahulu. Yang kedua, yaitu sifat baqo, artinya kekal. Maksudnya adalah Allah itu tidak pernah rusak, berubah, atau binasa. Jadi, kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah, itu pasti mati, pasti rusak. Nah, contoh manusia ketika dilahirkan, dia masih bayi, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, usianya bertambah dari bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, setelah itu menjadi tua, setelah itu meninggal atau wafat, atau mati atau binasa. Begitu juga dengan binatang, pasti mengalami mati. Kemudian benda-benda yang diciptakan oleh Allah pasti akan rusak. Nah, kalau Allah itu pasti kekal, karena kenapa? Allah itu maha sempurna. Ya, tidak pernah rusak, tidak berubah, tidak menjadi tua, artinya kekal tetap. Kemudian yang ketiga, mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Nah, ini kita ibaratkan ada seniman patung. Jadi ada seniman yang ahli dalam membuat patung. Dia membuat patung dirinya sendiri. Nah, ini bisa kita bandingkan antara seniman patung tersebut dengan patung yang dibuat. Pasti ada perbedaannya. Lebih sempurna senimannya atau patungnya? Pasti yang membuat patung, yaitu senimannya tadi, orangnya tadi. Nah, ini ibarat Allah. Allah menciptakan manusia. Berarti Allah lebih sempurna daripada manusia. Berbeda dengan makhluknya. Nah, tidak sama. Kemudian yang keempat, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah itu tidak tergantung pada siapapun. Ketika Allah berkehendak, apapun itu pasti terjadi. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia. Pasti membutuhkan orang lain. Kemudian yang nomor 5 adalah wahdaniyah. Sifat salbiyah yang kelima adalah wahdaniyah, artinya esa. Ini bukan kali, tapi ini esa. Esa itu artinya adalah satu.
Nah, itu tadi pembagian sifat-sifat wajib Allah, nafsiyah dan salbiyah. Untuk sifat ma'ani dan ma'nawiyah, nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.